Hai, selamat datang di channel Alpinsil. Kali ini gue bakal merekomendasikan ke kalian 3 anime dengan jalan cerita yang menarik. Rekomendasi ini sepenuhnya pendapat pribadi gue, jadi pasti subjektif. Gue tahu anime ini dari channel Muse Indonesia. Bagi kalian yang penasaran, bisa klik link yang ada di deskripsi. Channel Muse Indonesia itu tempat, lo bisa nonton anime legal, anime secara legal gitu, maksudnya gue. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Magatsu Wahrid Zers. Gue gak tahu pronunciation yang benar itu gimana ya. Anime ini pertama kali rilis perdana pada 13 Oktober 2020, yaitu anime Fall, yang bergenre action, magic, and fantasy. Anime ini merupakan seri prequel dari game berjudul Magatsu Wahrid, di mana di anime ini akan berfokus kepada dua karakter, yaitu Leocadio dan Immanuel. Ceritanya, di suatu kekaisaran, angka kejahatan meningkat seiring dengan aktifnya gerakan monster akibat cahaya dari ramalan awal mula. Dewan Pusat melarang kepemilikan senjata api untuk mencegah adanya kelompok teroris. Cerita diawali dengan Leocadio, seorang tentara magang berpatroli di sekitar pelabuhan. Dan di sana dia bertemu dengan Immanuel. Leocadio membantu Immanuel, seorang kurir dari perusahaan jasa pengangkutan untuk mengangkut beberapa paket. Sayangnya, Leocadio juga memasukkan sebuah paket yang tidak terdaftar ke truk barang yang nantinya akan membawa bencana. Dan dari situlah kisah Leocadio dan Immanuel akan berubah drastis gitu. Oke, anime ini punya jalan cerita yang menarik, di mana kita akan dibawa untuk menebak atau mau berpihak kepada siapa. Entah itu pada Leocadio atau Immanuel, ataupun berpihak kepada Dewan Pemerintah saat itu. Namun di beberapa bagian, ada plot hole di anime ini. Mungkin untuk kalian yang penasaran bisa memainkan gamenya di Android atau iOS. Disclaimer aja ya, untuk gamenya itu udah time skip, di mana itu Leocadio diceritakan itu udah jadi General Commander dan umurnya itu sekitar 40-an kalau gak salah. Oke, anime kedua, Talentless Nana. Rilis perdana pada Oktober 2020. Anime Fall. Genre supernatural, shonen, bisa juga seinen sih, horor, dan psikologi. Anime ini sungguh banyak plot twist dan memaksa otak untuk berpikir. Ceritanya, di masa depan, anak-anak dengan kekuatan supernatural yang disebut dengan bakat atau talent mulai bermunculan. Untuk mempersiapkan mereka dalam pertempuran mendatang menghadapi musuh manusia, ya kan? Mereka dikirim ke sekolah yang terletak di pulau terpencil. Nakajima Nanao adalah salah satu dari mereka. Dia tidak percaya diri dengan bakatnya dan sering dipanggil dengan Mas tak berbakat. Jadi dia emang dipanggil gitu, tak berbakat, oleh teman sekelasnya. Meski begitu, takdirnya berubah drastis ketika dia bertemu dengan seorang murid pindahan bernama Hiragi Nana. Alur cerita dalam anime ini sangatlah menarik. Di episode 1 aja nih, udah banyak plot twist yang menurut gue bagus sih. Dan di sepanjang alur cerita, kita akan dibuat greget sekaligus kagum dengan si tokoh utama dan konspirasi di balik pulau tersebut. Mungkin segitu aja ya, kalau kebanyakan nanti malah gak seru gitu. Yang intinya kita uh, banyak ngadu argumen lah di anime ini. Oke, anime terakhir. Last but not least. Moriarty the Patriot. Rilis perdana pada tanggal 11 Oktober 2020 dan anime Fall. Genre historical, psychological, misteri, demografi, dan shonen. Seinen sih lebih tepatnya. Anime ini sangat spektakuler menurut gue. Di mana kita akan dibuat takjub dengan cara berpikir si karakter utama yaitu William James Moriarty. Ceritanya berlatar di akhir abad ke-19 seiring dengan kemajuan revolusi industri Inggris. Inggris terus berkembang dan memperluas pengaruhnya. Namun, bertentangan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi, kaum bangsawan yang jumlahnya kurang dari 13% populasi masih mendominasi karena sistem kalangan yang sudah dulu ada. Maksudnya di sini, bangsawan itu menikmati berbagai macam privilege. Sedangkan kalangan bawah itu yang lainnya hanya bisa meratapi kehidupannya. Dan cerita akan berfokus pada William James Moriarty yang ingin merubah sistem tersebut.
James Moriarty sendiri dibantu oleh keluarga Moriarty lainnya, ya. Salah satunya itu Albert Moriarty dan adiknya gue lupa namanya siapa. Dan juga dibantu oleh teman-temannya. Cara William James Moriarty untuk mengubah sistem itu adalah dengan salah satunya ya, dengan cara menghukum para bangsawan yang bertindak semena-mena terhadap rakyat jelata intinya. William James Moriarty ini sangatlah jenius dalam menyusun strategi, bahkan bisa memperdayai Sherlock Holmes, seorang detektif terkenal pada masa itu. Dalam anime ini kita akan dibuat bertanya-tanya sekaligus takjub dengan strategi yang akan disusun oleh William James Moriarty. Dan kita juga akan dibuat takjub dengan cara eksekusi dari setiap kasus yang William James Moriarty ini tangani. Dan menurut gue ini sangatlah elegan. Dan di setiap aksinya ini dia selalu bersikap tenang dan cool gitu. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian. Terima kasih udah nonton. Dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan komen aja di bawah. Dan kalau kalian juga punya rekomendasi anime yang menurut kalian bagus juga silahkan tulis komentar di bawah. See you next time.